Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Tama. Belajar bersama Wisnu Tama. Kali ini kita akan membahas tentang problem hipokrit atau nifak dalam bimbingan dan konseling Islam. Sebelumnya kita pendahuluan dahulu ya, bahwa tentang krisis moral dan pentingnya karakter di era modern saat ini. Masalah moral seperti ketidakjujuran, pengkhianatan, dan konflik semakin marak. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan karakter, terutama di dalam Islam, yang menekankan kejujuran, amanah, dan menjauhi kemunafikan sebagai fondasi akhlak. Apa saja nilai-nilai inti dalam konseling Islam? Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah landasan utama untuk membangun kredibilitas dan rasa aman bagi konseli ketika melakukan sesi konseling bersama dengan konselor. Yang kedua ada amanah. Amanah di sini yaitu menjaga kepercayaan dan kerahasiaan informasi klien. Apa saja yang diungkapkan oleh klien, kita harus menjaga kepercayaan dan amanah lah ya. Amanah tentang menjaga kerahasiaan dari seorang konseli tersebut. Lalu yang ketiga ada komitmen. Komitmen di sini adalah menepati janji dan profesional dalam setiap interaksi. Ini apa ya? Nilai-nilai dalam konseling Islam di sini diperuntukkan, yang paling penting ya, diperuntukkan untuk seorang konselor ketika menghadapi klien atau konseli. Nah, tiga nilai tersebut seperti kejujuran, amanah, dan komitmen, ini adalah nilai-nilai yang krusial untuk hubungan konseling yang efektif dan selaras dengan ajaran Islam. Nah, langsung kita ke hadisnya. Hadis ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Yang Arabnya kita langsung saja ke yang anna Rasulullah SAW ayatul munafiki salasa. Ida haddasana kadzaba. Wa idza tumina khana. Wa idza wa'ada akhlafa. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abu Suhail, Nafi bin Malik bin Abu Amir dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara dia berdusta. Dan yang kedua, jika diberi amanah maka dia akan khianat. Dan yang ketiga, jika berjanji dia akan mengingkari. Asbabul wurud dari hadis tersebut, hadis tentang tanda-tanda orang munafik ini awalnya disampaikan Rasulullah kepada seseorang yang memiliki sifat munafik. Namun beliau Rasul tidak menyebutkan nama orang tersebut secara langsung, melainkan hanya menggunakan istilah umum seperti si fulan yang munafik gitu. Nah, sikap Rasulullah di sini menunjukkan bahwa yang pertama beliau menjaga kehormatan dari aib orang tersebut sehingga tidak memperlakukannya di hadapan sahabat. Lalu yang kedua, beliau ingin para umat itu fokus kepada sifat munafik tersebut yang harus dijauhi, bukan pada identitas dari pelaku tersebut. Nah, karena itu hadis ini menjadi peringatan moral bagi seluruh umat Islam, tidak terbatas pada individu tertentu. Nah, penjelasan hadis nifak amali dan dampaknya. Seperti yang pertama ada dusta dalam berbicara. Dampaknya apa? Yang pertama di sini ada merusak ucapan dan menghilangkan sifat jujur dari seorang, kan ini dalam konteks bimbingan dan konseling Islam ya. Jadi di sini merusak ucapan dan menghilangkan sifat jujur dari seorang konselor. Lalu yang kedua ada khianat dalam amanah. Dampaknya itu bisa merusak perbuatan. Karena amanah
adalah bagian dari iman. Jika dia tidak amanah, berarti dia tidak iman, begitu saja. Nah, yang ketiga ada mengingkari janji. Mengingkari janji di sini dampaknya adalah merusak niat. Karena janji itu adalah sebuah komitmen batin. Jika dia mengingkari janji, maka dia dapat merusak niat atas komitmen batin tersebut. Nah, perilaku munafik tidak hanya berbahaya secara teologis, tetapi juga menimbulkan kerusakan psikologis dan sosial seperti konflik batin dan kecemasan sosial. Nah, lalu relevansinya dengan konseling Islam. Yang pertama di sini ada 3 sifat munafik ya. Ini bertentangan langsung dengan prinsip dasar bimbingan dan konseling Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan komitmen. Yang pertama ada konselor jujur. Nah, jika konselor itu jujur, dia dapat membangun kepercayaan dengan konseli, yang itu adalah kunci keberhasilan pada saat konseling, gitu ya. Jadi konselor yang jujur itu agar itu bisa membuat yang konseli menjadi percaya dan menjadi treatment yang bagus agar masalah-masalah atau problem dari konseli bisa dapat terselesaikan. Lalu yang kedua ada menjaga amanah, yaitu penjelasannya dalam memegang teguh kerahasiaan klien, tidak mengumbar apa yang klien ungkapkan dengan kita atau seorang konselor. Itu sebagai bentuk tanggung jawab seorang konselor terhadap klien. Lalu yang ketiga ada komitmen etis, yaitu menjalankan tugas sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu fondasi etika profesional konselor muslim. Hadis tentang tanda munafik ini menjadi landasan etik profesional ya dalam bimbingan konseling Islam. Nah, konselor dituntut untuk menjaga integritas diri, berkata jujur, menepati janji, dan memegang teguh kerahasiaan klien. Dengan menerapkan nilai ini, proses konseling tidak hanya membantu klien tersebut secara psikologis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual yang selaras dengan ajaran Islam. Lalu intinya, integritas konselor, keberhasilan konseling. Hadis riwayat Bukhari tentang munafik adalah pelajaran moral penting bagi konseling Islam. Keberhasilan konseling bergantung pada akhlak dan integritas konselor. Selain teknik-teknik yang konselor berikan, akhlak-akhlak dan integritas konselor juga sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah konseling. Seperti yang pertama ada kejujuran, yaitu membangun kepercayaan, lalu tanggung jawab seperti menjaga amanah, lalu komitmen seperti menepati janji, begitu. Nah, konselor yang menerapkan nilai-nilai 3 tadi, kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen, tidak hanya profesional, tetapi juga meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, sebenarnya sekian dulu dari pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut dalam tafsir hadis yang berikutnya dan relevansinya dengan bimbingan dan konseling Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.